Hello guys, welcome back to my channel Dimuru Day. So kali ini kalian bisa lihat dari judulnya, gue bakal ngebahas yang kita tunggu-tunggu, yaitu SWK Mocha V2. Seperti biasa beberapa intro dulu ya, tapi sebelum gue mulai video ini gue bakal ngasih sebuah kalimat ya, yaitu SWK Switch bener-bener gila guys ya. Gua nggak hyperbola, gua nggak lebih-lebihin, nggak gimmick, dan gua baru nyobain SWK GM V2 dan juga SWK Mocha V2, yang artinya gua baru cobain dua Switch dari SWK line up ya. Tapi sejauh ini dari dua Switch ini bener-bener Switch yang gila banget guys ya, dua ini. Kenapa gilanya? Karena ya guys, jadi bukan dari sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang unik kayak WSJ yang metal pole, bukan gitu. Dia materialnya juga sama, nylon gak ada yang unik ya, tapi dia bener-bener kualitas materialnya itu luar biasa guys ya. Dari dua Switch SWK ini ya, GM dan Mocha. Dan nanti kita bakal bahas saja di akhir ya, karena setelah perbandingan suara antara GM dan Mocha di Jeris 80, nanti gue bakal bahas kenapa sih Switch dari SWK ini bener-bener gila guys. So kita seperti biasa intro dan juga bacain speknya dulu ya. So jadi SWK Mocha V2 ini yes, seperti namanya udah V2 version 2, yang artinya dia ada yang baru, yaitu railingnya materialnya lebih baru, jadi lebih smooth ya, lebih minim scratch ya. Kalau gua denger sih nggak ada suara scratch-nya malah. Terus untuk harga dia lebih murah dari GM, yaitu di 7.000 per Switch-nya ya, jadi lebih murah nih guys untuk Mocha V2. Oke, seperti biasa Keepsmart ada jasa loop, reloop ya, ada jasa film, reloop di 3.000, film di 1.500 per Switch-nya, pakai Durock Switch film 0,3 mm ya. Oke, langsung masuk ke speknya dulu ya guys. Kita mulai dari speknya, yaitu linear switch yang nggak ada tactile. Top house-nya menggunakan material POK ya guys. Bottom housing-nya menggunakan nylon. Stem-nya menggunakan POM mix ya. Jadi ada yang unik juga dari stem ini guys. Kalian bisa coba lihat di bagian ujung pole-nya guys. Jadi dia di ujung pole-nya itu dia bentuknya rounded, kayak bola ya guys, kayak kubah. Jadi bukan yang seperti biasa rata, tapi dia berbentuk kayak bola. Kenapa? Supaya dia bottom out pas pencet ke bawahnya gini, ke bawahnya full ya, bottom outnya itu feel-nya jadi soft, suaranya juga jadi lebih soft ya daripada pole yang menggunakan biasa, yang pada umumnya. Jadi itu yang unik juga di SWK Mocha ya. Gue baru lihat sih, dia jadi ada pole yang bentuknya rounded kayak bola. Lalu untuk spring ya, dia pakai double stage ya, bottom outnya 63,5 dan total travelnya 3,5 mm. Jadi mirip dengan GM, tapi dia gua rasain lebih ringan ya. Nanti kita bahas aja lah di review. So ini intro ya buat si Mocha, jadi nggak usah lama-lama, kita langsung sound test perbandingan si Mocha dengan si GM ya. Nah, kita bakal sound test di Jeris 80 ini yang kondisinya no foam, pakai alu plate. PCB-nya 1,6 mm non-flex cut ya. Pakai keycaps-nya PBT die-sub ya. Jadi keycaps-nya itu bakal ngebuat suara lebih soft ya, lebih deep, lebih ke arah Toki. Tapi config keyboard-nya buat ke arah clacky karena pakai alu plate dan nggak pakai foam sama sekali. Nanti kita bakal cobain aja perbandingannya. Oke guys, so itu tadi sound test ya, perbandingan antara si GM dan juga SWK Mocha ya. Jadi gue mau coba dulu ya, gue cabut satu biar bisa bandingin lagi sebelah-sebelahan. Oke, jadi gue langsung review aja ya, mulai dari mana ya? Mulai dari mungkin kelebihan kekurangannya dulu ya guys, si SWK Mocha ini. Seperti SWK GM, SWK Mocha ini nggak ada kekurangannya guys ya. Jadi memang beneran nggak ada kekurangan. Nggak ada bunyi scratch, nggak ada bunyi spring ping, nggak ada spring crunch. Ya, jadi bener-bener smooth banget. Dan pas gua tadi lihat dalamnya, dia factory loopnya bener-bener sedikit ya guys. Jadi memang dia ini smooth dari materialnya yang bener-bener bagus ya.
kualitasnya. Jadi bukan smooth dari lubrikan. Terus soal wobble jangan ditanya ya guys. Dia SWK ini bener-bener minim, hampir nggak ada wobble. Menurut gua si Mocha ini dia lebih minim wobble daripada si GM ya guys. Kemudian soal typing feel. Typing feel si Mocha lebih ringan sedikit daripada GM. Jadi kalau GM itu mungkin dari yang standar-standar kayak gua biasa make yang lain, switch lain, terus gua pindah ke GM agak kerasa sedikit berat tapi nggak sampai butuh adaptasi lama. Kalau Mocha ini lebih ringan, jadi mungkin lebih bisa diterima banyak orang ya buat segi typing feel berat ringannya. Dan juga karena dia bottom outnya rounded ya guys, rounded bentuknya kayak bola. Jadi dia typing feel-nya kalau dibanding GM itu waktu dipencet ke bawah, pas nyampe bawah itu dia si Mocha ini lebih soft ya, kata-kata tepatnya lebih soft ya. Kalau si GM ini lebih harsh ya. Kayak biasa lah, kayak long pole pada umumnya yang snappy banget. Nah, untuk suara nih guys, dia tetap masih clacky ya, karena materialnya juga pakai POM, pakai nilon dan juga POC ya. Jadi material-material yang khusus untuk clacky. Si GM jauh lebih loud ya. Walaupun sama-sama clacky, GM ini tipe yang jedar-jedor banget. Nah, ini definisi jedar-jedor. Kalau si Mocha abis kalian mencet GM pindah ke Mocha, suaranya langsung kayak tenang, kalem gitu ya guys. Beda. Kalau kalian memang ngincer yang loud banget ya GM, tapi sayangnya GM lagi sold out ya guys, lagi habis, belum ada rencana restock. Untuk loudness-nya, tingkat berisiknya dia itu mid ke loud ya, tapi lebih utamanya di tengah-tengah di mid. Kalau si GM itu udah pasti paling high ya, dia high banget ya, dia berisik banget lah. Jadi si GM ini high pitch, loud, berisik ya. Kalau si Mocha ini dia clacky, rounded, bullet ya. Suaranya itu bullet, clacky, low pitch dia guys ya. Jadi pitchnya turun, tapi loudnessnya tetap di mid ya, tetap lumayan berisik ya. So terus apa lagi ya? Need reloop apa nggak? Jelas gue nggak saranin reloop ya, karena dia stoknya bener-bener bagus. Suaranya kalau kalian reloop malah nanti suaranya hilang ya guys. Tapi gue belum coba juga kalau di loop gimana. Nah, so sebenarnya itu aja buat video switch Mocha ya guys. Dia kesimpulannya switch SWK ini bener-bener switch yang bagus. Dia bener-bener switch smooth ya. Switch paling smooth yang pernah gue coba sampai saat ini, si GM dan Mocha. Paling gue ralat guys, paling smooth tanpa tambahan lubrikan yang banyak, tanpa factory loop yang berlebihan. Jadi bener-bener dia tipis banget factory loopnya tapi udah smooth. Yang artinya smoothnya itu berasal dari si material keseluruhannya ya, housing, stem, spring. Oleh karena dia smoothnya dari material, bukan dari tambahan lubrikan, jadi dia typing feel-nya juga bener-bener pure ya, enak gitu. Smoothnya itu enak, bukan smooth yang mencetnya itu kayak ada lubrikannya, bukan, tapi smooth yang pure lah. Agak susah dijelasin ya guys. So itu aja guys buat Mocha ya. Jadi bener-bener switch bagus ya. Harganya, dan lagi harganya guys, harganya cuma di 7.000-an loh ini. Nggak ngelebih-lebihin lagi ya guys, cuman untuk di 7.000 dengan kualitas seperti ini, smooth seperti ini sih ya agak kasihan dengan switch-switch yang di 9.000-an ya guys, atau 8.000 ke atas. So itu aja guys buat Mocha ya. Jadi kalau kalian mau yang tetap suka clacky, rounded suaranya, typing feel-nya yang standar, nggak berat ya, nggak berat, yang biasa lah, ringan, termasuk ringan. Loudness-nya di mid to high ya. Terus wobble very minim wobble. Terus juga nggak perlu reloop, tinggal pakai ya. Mocha ini cocok ya buat kalian. Cuma kalau kalian memang cari yang jedar-jedor ya GM, tapi GM udah sold out. So itu aja guys buat video SWK Mocha Switch review kali ini ya. Semoga kalian bisa jadi menentukan pilihan switch kalian ya. Itu aja guys, tetap semangat and keep struggling. See you next video. Thank you and bye bye.